Di jantung kota metropolitan yang dipenuhi gedung pencakar langit, Nabila dan Adrian dikenal sebagai pasangan ideal. Mereka membangun NE Corporation dari nol, perusahaan teknologi yang kini menguasai pasar nasional. Nabila, wanita cerdas dan berkemauan kuat, adalah CEO yang dihormati banyak orang. Ia dikenal dengan strategi bisnisnya yang tajam dan kemampuannya dalam mengembangkan perusahaan. Adrian, sang suami, memegang posisi sebagai direktur keuangan. Dulu ia mendukung penuh istrinya dan bersama-sama mereka melewati banyak tantangan dalam bisnis. Namun, seiring waktu, ketimpangan mulai terasa. Nabila semakin sukses dan mendapatkan lebih banyak pengakuan, sementara Adrian mulai terasa tersisih dan tidak dihargai. Dalam beberapa bulan terakhir, Adrian merasa egonya terluka. Di dunia bisnis, ia lebih dikenal sebagai suami CEO yang hebat daripada seorang eksekutif yang diakui atas usahanya sendiri. Tanpa disadari, perasaan iri terhadap istrinya mulai tumbuh. Di tengah kekosongan emosional itu, muncullah Clara, seorang model muda ambisius yang siap memanfaatkan kelemahan Adrian. Clara bekerja di industri hiburan, seorang model dan influencer yang sering bergaul dengan orang-orang kaya. Ia bertemu Adrian di sebuah gala bisnis. Awalnya hanya basa-basi, namun Clara pandai membaca kelemahan pria yang haus akan validasi. Perlahan Clara mulai mendekati Adrian. Ia selalu mendengarkan keluhan Adrian tentang bagaimana Nabila semakin dominan dalam pernikahan dan bisnis mereka. Ia memberikan Adrian sesuatu yang tidak ia dapatkan dari istrinya. Perasaan dibutuhkan, dihormati dan dipuja. Adrian terbuai. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Clara, makan malam mewah, liburan singkat hingga membelikannya hadiah mahal. Ia menggunakan dana perusahaan untuk membiayai hubungannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kompensasi atas kerja kerasnya yang tidak dihargai. Di rumah, Nabila mulai menyadari perubahan suaminya. Ia semakin sering pulang larut malam, sibuk dengan ponselnya dan selalu mencari alasan untuk bepergian. Namun, ia tidak ingin berpikir negatif dan mencoba tetap percaya pada Adrian sampai suatu hari bukti tak terbantahkan muncul. Seorang teman dekat Nabila, Reza yang juga kepala keamanan perusahaan, menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam laporan keuangan. Ada sejumlah transaksi besar yang mengarah ke rekening pribadi Adrian, yang kemudian digunakan untuk membayar hotel dan barang-barang mewah. Merasa ada yang tidak beres, Nabila meminta penyelidikan lebih lanjut. Tak butuh waktu lama, bukti perselingkuhan Adrian dengan Clara terungkap. Foto, video, dan percakapan yang begitu jelas menunjukkan pengkhianatan yang terjadi di belakangnya. Saat melihat foto-foto itu, hati Nabila hancur. Namun, ia bukan wanita yang mudah jatuh. Setelah tangisnya reda, ia tahu apa yang harus dilakukan. Alih-alih mengonfrontasi Adrian dengan emosi, ia memilih menyusun strategi. Jika suaminya tega mengkhianatinya, ia akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sebagai CEO, Nabila memiliki kuasa penuh atas perusahaan. Ia memulai rencana penghancuran Adrian dengan cara yang halus tetapi mematikan. Nabila memerintahkan tim keuangan untuk mengaudit seluruh pengeluaran perusahaan. Dalam hitungan minggu, terbukti bahwa Adrian telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dalam rapat direksi, Nabila mengungkap bukti korupsi Adrian di depan semua pemegang saham. Dengan suara bulat, Adrian dipecat dari jabatannya sebagai direktur keuangan. Semua aset yang masih dalam kendali perusahaan, rumah, mobil, rekening dibekukan. Adrian yang terbiasa hidup mewah kini kehilangan segalanya dalam semalam. Clara yang mengetahui bahwa Adrian kini tidak punya uang lagi langsung meninggalkannya. Dulu, Adrian memiliki segalanya, uang, status, dan seorang istri yang mencintainya. Sekarang, ia hanya pria yang kehilangan semuanya. Tanpa uang dan reputasi, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Semua koneksi bisnisnya menjauhinya setelah mengetahui skandal yang ia lakukan. Ia terpaksa tinggal di apartemen kecil, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Adrian akhirnya menyadari betapa bodohnya ia telah mengkhianati Nabila. Ia menyadari bahwa wanita yang benar-benar mencintainya adalah Nabila, bukan Clara yang hanya tertarik pada hartanya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menemui mantan istrinya, berharap mendapatkan kesempatan kedua. Suatu malam, Adrian menunggu di depan gedung perusahaan. Ketika Nabila keluar dari kantornya, ia berlutut di hadapannya, menangis dan memohon. "Nabila, aku mohon, aku menyesal. Aku telah menghancurkan segalanya. Aku sadar sekarang bahwa aku mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan kedua." Nabila menatapnya dengan ekspresi dingin. "Kesempatan itu sudah kau buang, Adrian. Aku bukan wanita yang bisa kau permainkan." Adrian terisak, berharap Nabila akan melunak. Namun, Nabila tetap teguh. "Aku sudah cukup terluka. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku akan menerimamu kembali. Aku memilih hidup tanpa pengkhianatan." Tanpa kata-kata lagi, Nabila berjalan pergi, meninggalkan Adrian yang terduduk di trotoar, tenggelam dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Beberapa bulan kemudian, Nabila semakin sukses, memperluas bisnisnya ke luar negeri. Ia belajar bahwa ia tidak membutuhkan pria untuk bahagia. Ia menemukan cinta baru bukan dari seseorang, tetapi dari dirinya sendiri. Sementara itu, Adrian terus menjalani hidupnya dalam kesulitan. Ia belajar dengan cara yang paling pahit bahwa pengkhianatan selalu memiliki harga, dan tidak semua penyesalan bisa membawa pengampunan. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghancurkan seseorang yang mencintaimu dengan tulus, karena ketika mereka pergi, tak ada jaminan mereka akan kembali. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.